Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Masiri, NPM 18083010, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pencernaan kata. Langsung saja. A. Sistem pencernaan kata. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Dari mulut, makanan melalui faring, kemudian esofagus menghasilkan sekresi alkali, mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan dicerna dan diproses melalui enzim. Lambung juga menghasilkan asam klorida untuk mengasamkan makanan, kemudian makanan masuk ke dalam usus melalui piloret. Dan sari-sari makanan masuk ke dalam hati yang besar terdiri dari lobus dan bilus, yang kemudian ditampung dalam kantung empedu dan menuju ke rektum dan dikeluarkan melalui kloaka. B. Alat pernapasan pada katak. Amfibi adalah hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin. Artinya memiliki suhu tubuh yang berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Katak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya, mulai dari telur yang kemudian menjadi berudu, yang hidup dalam air, kemudian tumbuh menjadi katak dewasa, yang hidup lebih banyak di darat. Pola hidup katak tersebut mengakibatkan sistem pernafasan yang berbeda pada saat menjadi berudu maupun setelah menjadi katak dewasa. C. Telur. Pada katak menghasilkan begitu banyak telur, tetapi tidak semua telur dapat menetas. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. A. Faktor internal. Faktor internal sendiri dipengaruhi dari gen atau dari sang induk. Jadi, jika gen dari sang induk baik, maka telur akan bagus dan tidak mudah rusak. Tekstur telur katak berupa bulat yang kenyal dan mudah rusak, dan di dalamnya dilengkapi dengan kuning telur sebagai sumber makanan telur katak suatu saat nanti. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh predator pemangsa telur katak, arus air, dan ulah manusia. Telurnya memiliki cangkang busa yang untuk melindungi telur dari suhu panas, dan untuk katak hidup di hutan biasanya telur diletakkan pada punggung si jantan untuk melindungi telur dari bahaya. Telur katak ini akan menetas menjadi sebuah larva setelah 21 hari. D. Kecebong. Setelah telur katak menetas menjadi larva dan disebut dengan nama kecebong atau berudu. Sebelum berusia 7-10 hari, kecebong mengandalkan sisa kuning telur sebagai sumber makanan mereka. Begitu sudah mencapai 7-10 hari, kecebong sudah memiliki organ tubuh yang sempurna dan mulai berenang mencari makanan sendiri, yakni berupa alga air, dan bernafas dengan menggunakan insang. Sampai pada minggu keempat, setelah itu insang kecebong akan mulai tertutup oleh kulit dan masuk ke dalam tubuh, sehingga secara lambat laun kecebong akan berubah menjadi katak dan bernafas dengan menggunakan paru-paru, serta mulai terbentuknya gigi yang tipis. Baiklah, itulah hasil pembahasan materi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih.